Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Inilah para negara dengan ranking FIFA terendah di setiap zona. Menghuni peringkat 79 dunia, Bolivia menjadi negara dengan peringkat terendah di zona CONMEBOL. Beralih ke zona Oseania, negara dengan peringkat FIFA terendah ada Tonga yang menempati ranking 199 dunia. Nyebrang ke zona AFC, menempati ranking 200 dunia. Sri Lanka menjadi negara dengan peringkat FIFA terburuk di Asia. Lanjut ke zona Afrika, Somalia menjadi yang terburuk dengan menempati ranking 202 dunia. Mungkin ada di antara kalian yang belum pernah mendengar nama negara Ania yang terletak di Karibia. Tapi yang pasti negara itu menempati ranking FIFA 209 dunia menjadi yang terburuk di zona CONCACAF. Tahu siapa yang terburuk di zona Eropa? Ya betul, San Marino dengan ranking 210 sekaligus menjadikan mereka sebagai negara dengan peringkat FIFA terburuk di dunia. Inilah para Bersyukur Indonesia dari 123 itu. Kalau kemarin kita bisa menang lawan Australia, itu kita mungkin sudah ada di 100 balasan lah, 111, 112. Nah kita sekarang ada di 123. Kalau misalkan kita menang lawan Cina, peringkat FIFA kita itu akan semakin naik. Bisa jadi kita ada di 117 atau 116 dunia. Keren kan? Nah di sini kita bersyukur lah, kita di Asia bukan yang terburuk. Ya kita bukan yang terburuk. Dan ya kita bersyukur kita punya timnas walaupun ada di peringkat 123, tapi untuk market value-nya kita ada di peringkat 77 dunia. Keren, gila, wow. Menang lawan Bahrain, Sumarji puji peran besar Alec Pastur dan Deddy Lazar. Manajer timnas Indonesia, Sumarji sepakat dengan apa yang dikatakan salah satu asisten pelatih timnas, yaitu Alec Pastur. Tak perlu bermain indah, yang penting bisa menang. Yes. Ya, kita realistis, yang penting menang seperti apa yang disampaikan Coach Alec Pastur. Kan dia menyampaikan, sepak bola itu tidak perlu harus main indah, yang penting menang. Mau 9 di belakang juga tidak apa-apa. Itu sekarang terbuktikan kemarin melawan Bahrain. Kalau saya melihat di bawah Coach Patrick Kluivert, ada strateginya, ada Coach Alec Pastur dan Deddy Lazar. Dua orang ini saya lihat memang betul-betul yang jadi motor bagaimana meramu strategi itu dengan tepat. Analisnya tepat. Papar Sumarji menang lawan. Jadi main bagus belum tentu menang ya saudara-saudara. Total football belum tentu kita dapat hasil yang bagus. Jadi yang mengidolakan total football ya silahkan, tapi maaf kita tidak cocok dengan itu. Jadi ya gugur sudah yang dibilang sama pandit-pandit yang di sana. Ya yang penting kita menang lah, mau main seperti apa intinya menang dulu, karena kita ini tidak butuh statistik yang bagus ya. Percuma kita punya statistik yang bagus, ujung-ujungnya kita kalah ya. Contohnya kita waktu lawan Australia lah, kita secara statistik oke, kita unggul, kita bagus, tapi secara skor dan angka kemenangan kita dihajar habis-habisan. Tapi kita lihat ya di GBK kita bisa hajar Bahrain 1-0 ya, walaupun kita tidak menang secara statistik, tapi kan kita menang secara hasil pertandingan. Nah itu yang dibutuhkan, bukan hasil statistik yang dibutuhkan, tapi bagaimana kemudian kita memenangkan pertandingan. Mau mainnya itu bertahan, main jelek ya, kalau kita menang ya sah-sah saja. Percuma kan main cantik tapi kita kalah, kan gitu. Inilah kisah pelatih tersingkat timnas Indonesia yang disebut gila oleh Hamka Hamzah. Pada tahun 2013, PSSI pimpinan Johar Arifin menunjuk Luis Manuel Blanco sebagai pelatih timnas Indonesia. Penunjukan itu menimbulkan keraguan di kalangan fans timnas karena tak ada yang mengetahui rekam jejak Luis Manuel Blanco di kancah persepak bolaan Asia. Tak berhenti. Ini masih dalam era ke-8 ini ya, di eranya Pak Johar Arifin ini. Ini eranya Pak Johar Arifin yang memang sepak bolanya kita kalau tidak salah ada dualisme kalau tidak salah waktu itu. Di situ saja Luis Manuel Blanco langsung mendapat masalah besar tatkala memulai latihan pertamanya. Metode latihannya yang sangat keras menuai banyak protes dari kalangan pemain senior timnas Indonesia. Hamka Hamzah misalnya yang menyebut bahwa Luis Manuel Blanco adalah pelatih gila karena menyuruh pemain berlari belasan kali memutari lapangan. Bahkan Buas Salosa menyebut Blanco sebagai pelatih abal-abal karena pola latihannya tidak jelas. Pada puncaknya para pemain timnas Indonesia mogok latihan dan menuntut PSSI untuk memecat Luis Manuel Blanco dari posisinya.
Kejadian itu lantas membuat Luis Manuel Blanco digantikan oleh Rahmat Darmawan. Tercatat, Luis Manuel Blanco hanya menangani timnas Indonesia selama 37 hari dan tak sekalipun memimpin pertandingan. Sampai dibilang pelatih abal-abal sama legend Boas Salosa itu. Ya itulah masa kegelapannya timnasnya kita. Dan kita bersyukur sekarang di mana timnasnya kita sudah jauh lebih bagus, jauh lebih keren dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau masih ada yang protes-protes protes-protes soal ya naturalisasi ya kalian lihatlah timnas kita sekarang justru lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Harusnya di masa-masa kelam yang lalu kalian bicara, toh kenapa sekarang sudah bagus kalian sok-sokan menjadi pahlawan kesiangan. Kalian berbicara soal pemain lokal dan lain sebagainya. Dulu kita punya timnas hancur-hancuran ya, orang-orang yang selama ini menjadi pahlawan kesiangan yang sok-sokan menjadi paling depan membela pemain lokal. Dulu mereka kemana? Bahkan ada kan anggota dewan yang sampai membanding-bandingkan pemain lokal, bukan membanding-bandingkan sih, lebih tepatnya mereka itu mengatur lah komposisi pemain di lapangan. Mereka bilang ini lebih kebanyakan pemain naturalisasi ini daripada pemain-pemain lokal kita nih. Lah bodoh amat, yang atur itu pelatih bukan kau. Inilah kita punya sepak bola, warnanya banyak, dan ya kita bersyukur sepak bola sekarang lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Walaupun yes belum sempurna, tetapi kalau kita melihat dari sejarah perjalanan timnas Indonesia, lebih bagus sekarang, lebih keren sekarang, lebih dinikmati sekarang. Euforia masyarakat, animo masyarakat untuk menonton sepak bola khususnya timnas jauh lebih bagus dari era sebelum-sebelumnya. Itulah yang harus kita dukung. Bukan soal kita bicara naturalisasi kiri, naturalisasi kanan, ya pemain keturunan dan lain sebagainya. Sudahlah, kita dukung saja apa yang dibuat sama PSSI yang sekarang. Kritik yang perlu kita kritik dan yang perlu kita dukung ya harus kita dukung. Kalau soal naturalisasi dan pemain keturunan, saya pikir ya itu bagian dari prosesnya timnas Indonesia yang sebenarnya harus didukung. Tak perlu dikritik lah, karena mereka juga bukan orang asing yang tiba-tiba dinaturalisasi, ya kan. Mereka ini punya garis keturunan Indonesia, artinya mereka orang Indonesia. Hanya saja kewarganegaraan mereka itu kewarganegaraan Belanda, karena salah satu dari orang tua mereka itu orang Belanda atau orang Italia. Jadi untuk bermain di timnas Indonesia mereka harus dinaturalisasi dulu. Jadi kalau ada yang masih peributkan soal itu komposisi pemain, ya sudahlah, kalian tidurlah. Tidak pantaslah kalian itu bicara sepak bola. Lihatlah video-video seperti ini, dimana sepak bola kita di era sebelumnya hancur. Hancur memang. GBK dihuni 70.000 orang. Haye akui sempat kehabisan oksigen di laga lawan Bahrain. Itulah yang dialami oleh Tom Haye belum lama ini. Dia berkata meski dia sudah terbiasa dengan cuaca panas di Indonesia, namun di laga lawan Bahrain semuanya terasa sulit. Menurutnya terdapat sebuah momen berat pada akhir babak pertama. Ketika itu dia merasa semua oksigen di dalam stadion hilang. Wajar memang karena Indonesia bermain bertahan, di mana itu membuat pemain cepat lelah. Haye sendiri bermain selama 59 menit sebelum diganti oleh Ivar Jenner. GBK Ya untunglah dia diganti, kalau tidak bisa berisiko tinggi untuk Tom Haye. Cina pikir Indonesia tak sekompak mereka. Oh jangan salah kau Cina. Ini rame mereka nih, banyak merah semua mereka. Ayo. Yakin Indonesia nggak kompak? Lihat ini dulu, baru bicara. Sadis men. Ya kita masih punya tugas berat nanti untuk lawan Cina itu, karena waktu bermain di kandangnya mereka buat supporter Indonesia itu kurang ajar juga mereka rupanya. Jadi harus dibalas mereka di GBK ini. Bukankah itu indah, seorang yang berisi hati kaca dan pikiran dari batu? Maksudnya final drama GBK FIFA World Cup 2026 qualifier apa ini? Bukankah itu indah, seseorang yang berisi hati kaca dan pikiran dari batu? Maksudnya bagaimana? Oh ini kayaknya yang waktu di Cina. Nah ini yang tadi yang saya bilang, ini supporternya Cina di bawah ini. Mereka suruh supporter Indonesia kasih turun itu apa, Garuda itu.
Bener maksudnya. Guys, mereka kalau kita dibilang Indonesia mati, Indonesia kalah, itu artinya guys. Oh iya. Itu artinya, oke, mengerti sekarang. Nanti dibalaslah mereka tuh. Harus itu. Nggak mau kalah dengan timnas Indonesia. Setelah menaturalisasi Hector Heifel, Malaysia berencana untuk menaturalisasi 7 pemain luar negeri lagi. Heifel yang baru debut dengan Malaysia dan mencetak gol kemenangan 2-0 melawan Nepal. Jadi contoh nyata bahwa Harimau Malaya serius membangun tim yang lebih kuat. Tunku Ismail Idris, pemilik Johor Darul Ta'zim, mengungkapkan bahwa timnas Malaysia bakal terus mencari pemain keturunan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas permainan dengan target lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia siap bersaing ketat dengan Vietnam dan Laos di grup F. Meski belum mengungkapkan siapa saja 7 pemain yang akan dinaturalisasi itu, Tunku yakin langkah ini bakal meningkatkan kualitas tim dan membuat Harimau Malaya makin disegani di level internasional. Ini yang kemarin hujat naturalisasinya timnas Indonesia kan ya? Mereka naturalisasi 7 pemain tapi untuk Piala Asia. Ya, bagus juga, bukan untuk Piala AFF. Piala Mortal Kombat. Piala Ciki itu. Nah, mereka naturalisasi pemain untuk Piala Asia, sedangkan kita naturalisasi pemain itu untuk kualifikasi Piala Dunia. Ya beda level lah. Tapi mereka dulu olok-olok kita, mereka bilang kita ini terlalu banyak pemain Belanda. Lah sekarang mereka juga ikut-ikut langkahnya kita. Itu gimana sih Malaysia? Tapi katanya pemain-pemain yang bermain di liga-liga luar, pemain warisannya mereka itu tidak hanya dinaturalisasi untuk timnas Malaysia saja, tapi untuk GDT juga kalau bagus. Jadi ya ada keuntungan untuk negara, ada keuntungan untuk timnya mereka. Wah, sadis juga cara-cara gitu. Momen ketika Justin Hubner tak melihat kejadian ini saat Kevin Dix dilempar bola. Maka dari itu dirinya selamat dari kartu kuning selama 90 menit. Nah ini berani si Justin Hubner lihat habis, pasti bisa kena kartu kuning atau bisa-bisa kartu merah ini. Syukurlah dia tidak lihat gitu. Atau dia lihat tapi dia tidak mau buat hal-hal yang merugikan dia mungkin. Mereka ramalkan Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah laporan terbaru dari Football Match Data, platform analisis sepak bola ternama, telah menghebohkan dunia maya. Mereka baru aja merilis daftar 48 negara yang diprediksi akan lolos ke Piala Dunia 2026 berdasarkan performa statistik terkini di babak kualifikasi. Namun, ada satu hal yang bikin pecinta sepak bola Indonesia terkejut. Nama Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. Football Match Data menganalisis performa tim-tim dari berbagai zona, termasuk dari AFC, UEFA, CONMEBOL, CAF, CONCACAF, dan OFC. Bahkan mereka sudah menghitung peluang negara-negara yang bisa lolos lewat jalur playoff. Tapi entah kenapa, Garuda tidak dianggap sebagai kandidat kuat untuk melaju ke turnamen terbesar di dunia itu. Yang lebih menarik, laporan ini juga menyoroti negara-negara yang mengalami penurunan peringkat FIFA paling drastis. Salah satunya korban terbesar adalah Bahrain, yang harus menerima kenyataan pahit setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Akibatnya, mereka kehilangan 4 poin FIFA dan terjun dari posisi 81 ke 85 dunia. Tentu saja, prediksi hanyalah angka. Sepak bola bukan hanya soal statistik, betul. tapi juga tentang semangat, kerja keras, dan kejutan di lapangan. Apakah Indonesia bisa membuktikan bahwa kita pantas berada di panggung dunia? Satu hal yang pasti, jalan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, dan Garuda masih punya waktu untuk terbang lebih tinggi. Gimana? Prediksi ini realistis atau justru Indonesia bakal jadi kuda hitam? Ya, prediksi-prediksi yang mereka buat itu kan mungkin berdasarkan hasil analisisnya mereka. Tapi sekali lagi, ya bola ini bundar lah, bahasa kampungannya seperti itu. Segala sesuatu bisa terjadi ya. Jadi kita berharap saja timnasnya kita bisa masuk Piala Dunia, karena peluangnya kita sekarang masih ada. Bukan berarti kita setelah kalah 5-1 dan menang 1-0 peluang itu sudah tidak ada, walaupun tipis. Nah, kita berharap Indonesia bisa kasih kalah Cina dan Jepang setidaknya imbang lah, supaya kita bisa menjaga posisi kita lolos ke ronde keempat. Nah, di ronde keempat itu kita akan playoff dengan negara-negara dari Timur Tengah. Nah, kita berharap lagi Indonesia di playoff itu bisa dapat peringkat 1 supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Bukan babak berikutnya, tapi langsung main ke Piala Dunia. Kalau misalkan runner up, kalau tidak salah itu ke ronde ke-5 lagi lah. Kalau saya tidak salah, kalau salah boleh dikoreksi. Ya semoga bisa lolos lah. Kalaupun prediksinya Indonesia tidak lolos, ya kita lihat saja nanti ke depan seperti apa timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert and the Clan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang semakin hari semakin mendunia. Tidak hanya konten kreator lokal yang berbicara soal sepak bola Indonesia, tapi dari luar juga berbicara soal timnas Indonesia. Ada juga yang bilang Indonesia tidak layak di Piala Dunia karena
berbagai hal. Kita santai saja. Yang penting kita tetap dukung timnas. Kita doakan timnas bisa lolos Piala Dunia supaya kita bisa dukung timnas kita di Piala Dunia. Kita tidak dukung timnas yang lain lagi kan. Itu harapannya kita. Semoga ya lawan Cina kita dapat hasil positif lah, karena Cina datang ke sini dengan ya mereka harus dapat 3 poin lah. Itu misinya mereka. Seperti Bahrain lah, datang ke sini dengan misi 3 poin tapi pulang dengan kepala tertunduk dan malu. Nah, di Cina ini mereka ya menganggap remeh kita lah. Mereka bilang mereka datang ke sini untuk dapat 3 poin dan bisa mengalahkan kita di GBK, membantai kita di GBK. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah mereka yang akan membantai kita atau kita yang membuat mereka pulang ke Cina dengan air mata. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe.